lihat firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu. Tiga Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai ayat 12. Tiga Yohanes 1 ayat 9 sampai 12. Jadi andai kata pun tidak ditulis 3 Yohanes 1, karena kitab 3 Yohanes ini hanya satu pasal, jadi bisa saja tidak disebut 3 Yohanes 1, ya. Tapi 3 Yohanes 9 ayat 12 bisa saja begitu, ya. 3 Yohanes 9 sampai 12 begitu, karena hanya satu pasal. Jadi mari kita baca 3 Yohanes 1 ayat 9 sampai ayat 12. Bapak Ibu yang bisa lihat dari jauh bisa lihat ke depan, dan yang tidak bisa lihat dari jauh bisa dibuka Alkitabnya masing-masing. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrephes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara kita tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia melanggar melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami, dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita lihat dua orang Kristen yang mendapatkan kasih karunia Tuhan, namun memiliki gaya hidup atau penampakan yang berbeda dari perbuatan-perbuatan mereka, ya. Jadi mereka ini orang-orang yang luar biasa. Makanya nama-nama mereka disebutkan. Jadi kalau nama disebutkan, berarti orang ini orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang perlu diketahui namanya. Jadi kalau dalam Alkitab seringkali dikatakan banyak orang-orang, jadi nggak disebutkan.
dan orang-orang Kristen yang lain katanya. Berarti secara global disebutkan. Nah, kalau disebutkan secara pribadi, berarti ada yang perlu dipelajari dari orang ini. Nah, kita akan melihat Bapak Ibu ada dua orang Kristen namun berbeda gaya hidup mereka. Mari kita lihat yang pertama adalah Diotrephes. Yang kedua kita lihat tadi adalah Demetrius. Nah, ini adalah nama-nama yang bagus ya. Nah, sekarang kita lihat dulu tentang Diotrephes. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, katanya. Tetapi Diotrephes, nah, jadi saya tulis di sini warna merah. Jadi warna merah ini adalah aksinya Diotrephes. Inilah aksinya dia, ya. Inilah buah dia sebagai seorang Kristen. Nah, apakah buahnya dia? Ingin menjadi orang terkemuka. Satu. Tidak mau mengakui kami, yaitu mengakui rasul-rasul, mengakui nama Tuhan. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia, yang ketiga, meleter. Apa artinya meleter? Apa artinya meleter, Bapak Ibu? Meleter ini dalam kamus ada kata dasarnya letter, ya, bukan letter huruf, ya. Meleter ini mengucapkan kata yang keluar terus-menerus dengan tidak tentu maksud tujuannya. Nah, jadi kalau kita ngomong terus tapi nggak ada maksud dan tujuannya, itu namanya meleter. Jadi boleh juga dipakai istilah ini ya. Jadi kalau kita ngobrol sama anak Tuhan, ngomong ngalor kidul nggak tahu tujuannya, pintar kali kau meleter begitu. Boleh juga ya, istilah baru ini, istilah kita ini. Ya. Jadi meleter itu adalah perkataan yang keluar terus-menerus dengan tidak tentu maksud tujuannya. Nah, itu artinya meleter. Nah, itu masih tidak masalah ya kalau meleter, ya ini orang suka. Tapi persoalannya di sini adalah melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Nah, jadi dia mengucapkan perkataan-perkataan yang tidak tentu arah tujuannya, dan perkataan-perkataan itu begitu kasar. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara datang. Jadi dia itu bukan hanya meleter, tetapi melarang orang-orang untuk datang. Melarang, jangan, nggak boleh. Jadi melarang pengkhotbah contohnya, atau melarang orang lain. Dan orang gereja nanti kalau rokok ikut sono, ikut peluang orang dan so jemaah kita tahu begitu. Nah, dia menjadi hakim, dia menjadi orang yang menyeleksi untuk datang ke gereja. Nah, di hati kita tidak boleh punya sikap seperti Diotrephes ini. Semua orang boleh datang. Amin. Semua orang boleh datang. Jangan kita menjadi orang yang menyeleksi, kalau boleh, kalau boleh. Karena semua orang dipanggil oleh Tuhan untuk datang.
Ya, nah, tidak mau menerima saudara-saudara dalam. Nah, selain itu, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka. Ini jangan, awas kalau kau izinkan, awas. Jadi dia mengintimidasi, dia melarang orang. Nah, kalau orang ini mengizinkan, apa yang terjadi? Lalu yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat, dikucilkan. Nah, jadi hebat kali peranan Diotrephes ini sampai-sampai dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu hal yang lain. Jadi saudara-saudara, inilah hasil dari atau inilah bangunan yang dia dirikan di atas dasar. Jadi kita sekarang sudah mendengar firman sejak tahun baru atau hari Natal, yaitu berakar dan bertumbuh. Saya dengar juga kaum muda masih menyinggung tentang itu, berakar di dalam tubuh. Nah, akar itu bagaikan fondasi. Jadi bangunan di atasnya itu dia nggak berhasil. Diotrephes ini nggak bisa membuat bangunan di atasnya. Dia membuat bangunan yang bertentangan dengan fondasi. Itu kan terlalu tega. Saya sudah pernah tayangkan di depan ini. Bangunan kita, fondasi kita begitu kuat, begitu mahal, karena fondasi itu adalah Yesus Kristus. Tapi begitu teganya Diotrephes ini membangun bangunan yang jerami. Nah, kalau sewaktu dibakar nggak ada kandas. Nah, jadi dia membuat bangunan jerami, rumput kering dan kayu ini. Nah, sekarang mari kita lihat tokoh yang kedua. Nah, jadi Rasul Yohanes sebelum membahas tentang Demetrius, dia membuat kalimat perantara untuk mengingatkan, ya. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Ternyata di dalam kekristenan ada ayat yang mengatakan satu waktu pekerjaan orang akan diuji orang, apakah jahat ataupun baik. Jadi dalam konteks kekristenan ada kejahatan, ada kebaikan. Kejahatan ini apa? Yaitu ketika dia tidak mau bertanggung jawab untuk membuat bangunan di atas fondasi. Itu sebuah kejahatan. Dan dikatakan di sini, barang siapa berbuat baik dia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat dia tidak pernah melihat Allah. Nah, ini kan konteksnya dalam kekristenan. Ini tentang kedewasaan rohani. Jadi kalau ada kitab-kitab kedewasaan rohani, yaitu ada kitab 1, 2 Petrus, ada tulisan-tulisan rasul-rasul sampai ke dalam kitab, ke arah kitab Wahyu. Kalau tulisan-tulisan Paulus itu masih pengajaran. Tetapi selanjutnya tulisan yang setelah itu ada 1 Petrus, 2 Petrus, Yakobus, ada 1 Yohanes, 2 Yohanes. Ini bicara kepada orang-orang yang sudah dewasa. Ini disebut kitab-kitab penggembalaan. Jadi konteks surat ini kepada jemaat-jemaat yang sudah lama. Nah, jadi Rasul Yohanes ingin mengecek, mengingatkan anak-anak Tuhan yang telah mendapat kasih karunia supaya memperhatikan dengan benar bagaimana kita harus
menampilkan sebagai bukti iman kita, ya. Nah, tentang Demetrius, nah ini ya kita akan melihat tentang Demetrius. Semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu, ada 3 yang memberi kesaksian hidup Demetrius. Sementara Diotrephes, Rasul Yohanes langsung mengungkapkan apa yang disaksikan oleh jemaat dan apa yang dia saksikan sendiri. Karena ada saksi-saksi gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke hal-hal yang lebih dalam. Saudara sudah siap? Amin. Amin. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, tema firman Tuhan hari ini, hidup yang menjadi kesaksian. 2, 3 ya. Hidup yang menjadi kesaksian. Apa artinya saksi? Apa itu kesaksian? Jadi dalam kekristenan umumnya ada 3 tugas gereja secara umum, yaitu marturia, yaitu kesaksian. Yang kedua, koinonia. Yang ketiga, apa? Diakonia. Itu tugas gereja secara umum. Jadi kalau ditanya gereja HKBP, apa tugas gereja, mereka langsung tahu itu. Ya. Ternyata itu adalah disebarkan ke seluruh jemaat. Nah, saya juga menyebarkan ini. Sebenarnya ada 5 sebenarnya, tapi 3 saja sudah merangkum semuanya. Ya. Yang pertama adalah marturia. Marturia artinya kesaksian. Bersaksi itu tugas gereja. Artinya adalah memberikan laporan-laporan kepada dunia tentang apa yang kita alami. Melaporkan kepada dunia, kita ini bagaikan surat yang terbuka yang bisa dibaca oleh semua orang. Lalu yang kedua, diakonia, yaitu apa itu? Ya, Pak? Melayani ya. Melayani. Nah, makanya ada istilah diakonis, diakonia. Kemudian apa lagi? Koinonia, persekutuan. Jadi gereja itu harus bersekutu seperti ini. Jadi tugas gereja salah satu bersekutu, kumpul seperti ini. Bersekutu di rumah-rumah, bersekutu 2-3 orang, bersekutu secara umum begini, ya. Itu tugas gereja. Jadi kalau ketiga tugas gereja dilakukan, maka gereja itu sudah melakukan tanggung jawab. Sekarang kita lihat tentang kesaksian, ya. Hidup yang menjadi kesaksian. Kesaksian itu tadi marturia, martureo. Dari kata martureo ini muncul kata martir, mati martir, ya. Jadi dia rela mati mempertaruhkan nyawanya demi apa yang dia alami. Jadi dari kata ini ada kata martir, marturia. Jadi kita memberikan laporan kehidupan kita untuk dilihat oleh orang. Jadi hidup kita harus menjadi kesaksian. Jadi gereja yang kuat itu adalah hidup yang menjadi kesaksian. Gereja yang berpengaruh itu
hidup yang menjadi kesaksian. Hidupnya itu yang menjadi kesaksian. Makanya visi gereja itu apa? Visi gereja kita menjadi garam dan terang melalui perubahan hidup yang semakin serupa dengan Kristus. Hidup kita itu menjadi kesaksian. Hidup kita itu yang berbicara. Nah, Rasul Yohanes langsung mengetahui tentang Diotrephes ini. Dan Rasul Yohanes ternyata tahu banyak dari apa yang ada di jemaat itu. Jadi jangan saudara berpikir jemaat itu masih tahu gitu. Karena nanti kita lihat tugas gereja itu luar biasa sebenarnya. Tugas gereja itu luar biasa karena gereja itu disebut kudus, orang-orang kudus. Nah, ada beberapa hal ya. Mari kita lihat ini Diotrephes tadi. Ini adalah Demetrius, sama-sama orang berdosa. Ini sama dengan kita, orang-orang berdosa. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak, baik Demetrius, baik Diotrephes. Kita ini semua orang-orang berdosa. Oleh karena anugerah Tuhanlah kita dibenarkan. Nah, sekarang status mereka ini sudah dibenarkan oleh anugerah Tuhan. Persoalannya kalau sudah dibenarkan bagaimana? Nah, di situ dia. Kita sudah mendengarkan atau melihat ilustrasi Kristus. Kita ditanam di dalam Kristus dan kita bertumbuh di dalam Kristus. Jadi harus ada kehidupan ya dari Kristus dinampakkan keluar. Nah, di situ beda kedua orang ini. Jadi ini adalah penanda, ini adalah hasil dari anugerah itu ini. Sementara memang mereka ini dibenarkan, tetapi yang seperti ini adalah hanya Demetrius. Diotrephes berhenti hanya sampai di sini. Makanya nanti satu waktu seperti orang yang diselamatkan dari api katanya. Orang-orang yang tidak menunjukkan apa yang Tuhan telah kerjakan dalam hidupnya, satu waktu akan hidup. Jadi ternyata saudara-saudara, inilah disebut tanggung jawab. Inilah yang disebut dengan perbuatan baik di dalam Kristus. Sementara kalau nggak ada ini, sebuah kejahatan. Makanya Tuhan katakan di dalam konteks kekristenan, entahkah baik, entahkah jahat katanya. Ini bukan kejahatan di luar konteks kekristenan. Kalau kejahatan di luar konteks kekristenan, ya sudah mereka itu sudah ada di bawah hukuman. Tetapi kejahatan di dalam kekristenan adalah karena dia tidak mempertanggungjawabkan keselamatannya. Makanya Rasul Paulus mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kita mengerjakan keselamatan bukan supaya selamat, tapi karena kita sudah selamat. Kita nggak bisa mengerjakan keselamatan di luar anugerah, di luar Tuhan, nggak ada gunanya. Tapi Paulus meminta kerjakan, artinya ada sebuah tanggung jawab untuk membangun di atas fondasi itu, membangun di atas dasar itu. Nah, kalau dia tidak mau membangun, kalau dia tidak mau bertumbuh, itu disebut sebuah kejahatan. Jadi banyak orang Kristen jahat. Karena apa? Tidak mau apa? Tidak mau mengikuti tahapan yang diminta. Nah, kalau kita buat fondasikan tahapannya apa? Dia bangunan.
Gak mungkin kita berpondasi, ya sudahlah, sudah selesai pondasi. Itu otomatis bangunan mengikutinya. Nah, jadi kalau tidak ada tanggung jawab, maka disebut sebuah kejahatan. Makanya tadi kita lihat di atas, jangan meniru yang jahat. Barang siapa yang melakukan yang jahat tidak berasal dari Allah. Akhirnya diragukan ininya, diragukan. Nah, jadi karena 3 Yohanes ini adalah kitab surat penggembalaan, maka ini harus diperdengarkan kepada kita sekalian. Amin. Nah, setelah begini Bapak Ibu, mari kita lihat tentang Demetrius. Nah, ini sekarang ini tentang Demetrius. Sudah ada tanda checklist sama Diotrephes karena anugerah Tuhan, tetapi tidak ada tindak lanjut, tidak ada buah-buah, tidak ada hasil, tidak ada aksi selanjutnya. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu. Kita akan belajar tentang Demetrius. 3 sumber membenarkan kesaksian yang baik tentang hidup Demetrius. Jadi sumber ini bukan dari Demetrius. Demetrius itu mempunyai kesaksian yang baik tentang hidupnya bukan dari dia, tapi dari 3 sumber ini. Jadi kita gak perlu membuat diri kita menjadi sumber kesaksian. 3 sumber inilah yang perlu kita dengar. Perlu kita bersaksi juga di gereja, di rayon. Tapi kesaksian kita itu sifatnya subjektif. Tahu subjektif? Yaitu dari pihak kita, ya, dari pihak kita. Demetrius diam-diam saja melakukan apa yang dia bisa lakukan sebagai seorang anak Tuhan. Kalau Tuhan sudah bekerja dalam hidupnya, dia melakukannya sedemikian rupa. Ternyata yang memberikan laporan-laporan hidupnya Demetrius 3 sumber. Nah, mari kita lihat 3 sumber ini. Yang pertama adalah ayat 12. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Karena ini konteksnya dalam kekristenan, semua orang ini tentunya adalah orang-orang Kristen. Karena kita nggak mungkin meminta kesaksian yang baik dari orang di luar Tuhan. Jangan harapkan. Amin. Jangan harapkan. Kalau dipuji, oke. Kalau tidak dipuji, memang begitu. Nah, tetapi semua orang yang dimaksud adalah orang-orang kudus, orang-orang Kristen. Nah, orang-orang Kristen itu berarti jumlahnya banyak. Jadi saudara-saudara, yang pertama adalah sumber kesaksian yang pertama yang mengiyakan tentang hidup Demetrius adalah orang-orang percaya. Dan orang-orang percaya ini mengatakan apa? Baik. Nah, di gereja kita pun perlu juga begitu. Lalu mungkin saudara berpikir, masa kita kan bukan orang-orang sempurna. Kalau kita baca dalam Alkitab Bapak Ibu, 1 Korintus 6 ayat 1-3, coba dibaca. Seberapa besar wewenang yang Tuhan berikan dalam gereja? Tolong dibaca dengan suara keras.
Jadi ketika ada anak Tuhan yang satu menasehati anak Tuhan yang lain, karena itu wewenang yang Tuhan berikan. Jadi saudara jangan sakit hati kalau dinasehati oleh temannya, karena dalam satu gereja Tuhan memberikan wewenang kepada orang-orang kudus. Coba dibaca dengan suara yang keras. 1 Korintus 6 ayat 1-3. Demikian firman Tuhan. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Atau tidak tahukah kamu? Ya, sampai di situ. Nah, jadi Rasul Paulus mengajarkan jemaat Korintus, karena di jemaat Korintus itu ada masalah. Ada masalah. Lalu masalah ini dibawa keluar gereja. Tolong selesaikan masalah ini. Menurut Rasul Paulus ini salah. Kalau ada masalah dalam sebuah gereja, jangan dibawa kepada pengadilan luar sana di tengah masyarakat. Jangan. Coba dibaca lagi ulang. Ayat tadi yang dibaca tadi. Satu. Mari kita perhatikan baik-baik ya Bapak Ibu. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan Iya. orang-orang kudus? Jadi kalau ada orang yang berselisih paham, yang contoh di antara kita, adakah di antara kamu mencari keadilan kepada orang yang tidak benar? Katanya. Bagaimana mereka menyelesaikan masalah kita, sementara kita konteksnya orang benar, sementara di sana orang tidak benar menurut Alkitab. Bagaimana mereka menyelesaikan masalah kita? Itu salah, kata Rasul Paulus. Harus diselesaikan di dalam gereja. Nah, terus baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Iya. Jadi kalau kita membawa masalah kita keluar, Rasul Paulus mengatakan itu sebuah kebodohan. Tidak tahukah kamu, katanya, gereja, tidak tahukah gereja, tidak tahukah kamu bahwa orang kudus itu jangankan mengurus masalah-masalah internal, bahkan menghakimi dunia pun kita, katanya. Jadi kalau kau bawa masalahmu ke dunia, buruk sekali. Kita yang menghakimi dunia. Jadi kalau kita mengomentari dunia harusnya begini. Gak salah juga, karena kalau kita mengatakan kita ini adalah tolok ukur pelaku kebenaran. Dari sisi kebenaranlah kita melihat dunia itu. Makanya Tuhan mempercayakan, memberikan kuasa besar bagi gereja untuk menilai dunia. Terus baca lagi, lebih hebat lagi lanjutannya. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Iya, kalau dunia saja kita yang menentukan mereka benar atau salah, kita yang menentukan, bukan mereka yang menentukan kita benar atau salah. Jadi dunia tidak boleh menentukan kita itu benar atau salah, nggak boleh. Kita lah yang menentukan mereka itu benar atau salah, karena kita ada dalam pihak kebenaran. Nah, kalau kita yang menentukan demikian, kenapa kamu meminta keadilan dunia untuk mengurus masalah? Terus. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi, apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu perhatikan, malaikat saja gereja yang menghakimi. Ini kata Alkitab. Nah, jadi kita lihat Bapak Ibu, hak dan kekuasaan gereja untuk mengadili orang percaya, dunia, malaikat. Pernah nggak kita bayangkan bahwa yang mengadili malaikat adalah orang percaya? Ternyata sangat hebat gereja itu. Makanya gereja itu didirikan di atas batu karang yang teguh, di mana alam maut pun tidak akan menguasainya. Betapa besar kekuasaan Allah yang diberikan kepada
kita sadar siapa kita? Luar biasa. Amin. Luar biasa. Jadi kalau ada masalah itu wajar-wajar, tapi diselesaikan antar orang percaya. Bagaimana caranya? Damai-damai, saling mengampuni, saling mengampuni. Kemudian kita mengadili dunia, menghakimi dunia. Benar salahnya dunia kita yang menentukan. Seringkali kita ambil kebenarannya dunia untuk mengoreksi kehidupan kita. Kita nggak boleh. Jangan mau, karena kita hidup dalam kebenaran. Kita lebih banyak menyebut nama Tuhan setiap hari. Kita lebih banyak merenungkan firman setiap hari. Hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu meresap dalam hidup kita. Mengapa kita rela mengambil kebenaran dunia ini untuk mengusik kehidupan kita? Bahkan Rasul Paulus berkata, dia akan menghakimi dunia jika ketaatan kamu sudah sempurna adanya. Artinya Rasul Paulus masih menunda untuk membuat sebuah pengadilan kepada dunia. Karena apa? Karena kelemahan di dalam gereja. Nah, kalau sudah sempurna, sudah powernya sudah besar untuk menentukan dunia itu salah, ini salah, itu benar. Jadi saudara-saudara, makanya orang-orang yang hebat inilah yang merekomendasi si Demetrius itu apa? Jadi kalau nggak usah Bapak Ibu tunggu-tunggu pujian dari orang, baik dan enggak, orang ini dulu. Ini perkataan orang ini bisa dipercaya. Ada manusiawi. Jangan, karena orang-orang ini kan sering mendengar firman. Mereka juga bertumbuh bersama-sama. Oh, ternyata orang itu lebih bagus pertumbuhannya. Jadi mereka itu menjadi saksi. Itu kesaksian yang pertama. Jadi yang meneguhkan Demetrius itu baik adalah gereja. Karena dalam gereja itu ada standar-standar. Amin. Ini saja udah hebat ya. Ini saja udah hebat ini. Orang-orang percaya. Bagaimana dengan Diotrephes tadi? Malah gereja memberikan laporan tentang Diotrephes kepada Yohanes begini. Nah, Yohanes tentu tidak hanya mendengarkan lalu melontarkan, tidak. Jadi betapa percayanya Yohanes kepada laporan kesaksian dari jemaat itu, sehingga kepada Demetrius pun dia menuliskan bahwa jemaat mengatakan bahwa Demetrius baik. Amin. Tapi kan ini standarnya yang diharapkan Tuhan. Kita semua kan berproses. Amin. Berproses. Kemudian yang kedua, sumber kesaksian yang kedua yang menyatakan bahwa Demetrius itu baik. Tentang Demetrius, kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Siapa kami ini? Rasul Yohanes. Kalau kami berarti jamak, berarti rekan-rekannya. Itu berarti adalah hamba-hamba Tuhan, dan mengatakan Demetrius baik. Udah berapa kesaksian? 2. Jadi ternyata hamba Tuhan yang mengajar di gereja itu
juga harus memberi rekomendasi untuk menguatkan. Nah, jadi kalau ada orang baik kali orang itu, tapi yang siapa yang mengajar dia, tentu kan dia mengetahui tingkat pencapaian Demetrius. Nah, kalau di ACC baik, oke. Nah, ini yang perlu kita nantikan. Jadi kesaksian dari orang-orang percaya, kemudian dari hamba-hamba Tuhan yang melayani kita. Lalu saudara-saudara, kami ini diberi Tuhan wewenang, karena Alkitab mengatakan dalam Kisah 28, karena itu jagalah dirimu artinya yaitu orang-orang yang melayani Tuhan itu, dan jagalah seluruh kawanan yaitu orang percaya, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Penilik episkopos, ya, episkopal. Jadi dari sana ada istilah juga uskup, ya, ada istilah uskup. Jadi zaman dulu kalau kita dengarkan uskup, berarti pikiran kita Katolik. Nah, padahal istilah uskup itu adalah istilah gereja zaman dahulu yang dikenakan kepada pemimpin jemaat. Ya, jadi uskup itu adalah pemimpin jemaat. Sebagai pendidik, sebagai pengawas. Nah, pengawas-pengawas kita itulah yang berrekomendasi Demetrius itu baik. Pengawas-pengawas kita, ada pengawas di sekolah minggu, ada pengawas di kaum muda, ada pengawas di gereja, ada pengawas-pengawas. Harus kita menantikan rekomendasi ini. Baik. Itu yang kita nantikan, bukan kita. Jadi sekali lagi bukan Demetrius yang menyaksikan kehidupannya, tetapi orang-orang ini, dia hanya hidup seperti seorang Kristen yang wajar, tetapi ternyata dia hebat. Ternyata dia hebat. Kemudian yang berikut kita lihat tentang Demetrius, malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Jadi yang ketiga, tiga sumber yang meneguhkan kesaksian hidup Demetrius kebenaran. Jadi ada tiga tahap kan? Tadi orang-orang kudus, hamba Tuhan, kebenaran, yaitu standar hidup semua orang percaya. Nah, kalau kita lihat ini Bapak Ibu, wah masih jauh lah saya, masih jauh. Dong aku segereja be, sore lah dapat mana bancek Kristen itu, menuntut dewa. Paling betul hal bancek Kristen. Tapi orang-orang itu semakin sudido besar. Nah, itu adalah proses. Amin. Tapi itu adalah sasaran kita. Artinya gereja itu ternyata luar biasa. Saudara itu luar biasa sebenarnya, hebat. Tapi kita menganggap diri kita itu rendah di hadapan dunia. Walaupun mungkin uang kita nggak ada di saku, tapi saudara hebat. Karena saudara saya itu anak-anak Tuhan. Hanya sebentarnya kosong, tidak lama lagi terisi juga nih. Nah, di dalam Tuhan itu kita bagikan roda antar
kosong roda beda tidak perlu mencoba betul. Tapi roda kita itu jalannya naik. Tapi roda dunia ini apa? Terus di jalan itu, nggak ada progres, nggak ada naik, menjenuhkan. Tapi orang percaya itu rodanya itu memang kita seperti roda pedati, tapi jalannya naik. Kalaupun pas kantong kita kosong, tapi di jalan naik kosong. Pas kita sakit, tapi di jalan naik dia. Nah, itulah hebatnya gereja itu. Amin. Nah, kebenaran. Jadi Demetrius ini ternyata dengan penuh pergulatan, dengan penuh perjuangan, dia melakukan kehendak Allah. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, jadi kebenaran memberikan checklist baik. Siapakah kebenaran itu? Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus memberikan checklist. Baikkan Bapak Ibu sampai 3 kesaksian. Luar biasa. Nah, ini yang kita ingin capai dalam hidup kita. Dan kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan kemauan kita. Nah, jadi Demetrius ini seperti ini Bapak Ibu ya. Ini adalah Demetrius. Ini kemauan Allah. Wah, jauh kali kemauan Allah ini. Kalau kita kan, oke lah, aku mengikut Engkau Tuhan, tetapi targetnya hanya sampai di sini lah. Ini kemauan saya. Jauh sekali kemauan Allah itu. Nah, kita hanya kemauan kita di sini. Ngapain kita dengan ini? Ngapain kita? Olah ini buku uang, olah ini buku bayar uang. Tapi karena Demetrius itu dia ingin melakukan apa yang Tuhan mau. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Dia jalan terus. Bukan kemauan saya, bukan kehendak saya. Jalan. Mungkin dia belum sampai di sini. Atau kita mungkin masih di sini kan. Tapi yang jelas kan arahnya ke sana. Kita sudah mulai keluar dari kemauan kita. Amin. Kita sudah mulai keluar dari kemauan kita, kehendak kita. Nah, Tuhan katakan kebenaran sendiri mengatakan bahwa Demetrius itu ini yang kita inginkan, ini yang kita perjuangkan, sehingga kita menjadi apa? Terang. Kita menjadi orang yang bersinar. Nah, kalau gereja Tuhan orang-orang percaya seperti ini tidak bisa dibantah. Tidak bisa dibantah. Ini hebat. Iblis pun nggak main-main sama orang. Ini yang belum pernah mungkin kita dengar tentang Demetrius, ternyata ketika kita baca, oh ini orang yang luar biasa ternyata. Seringkali kan yang kita bahas si Henok, yang kita bahas si Nuh, yang kita bahas si Petrus. Nah, ini ternyata ada kalimat-kalimat yang dari Allah sendiri meneguhkan tentang bahwa seorang anak Tuhan mempunyai pencapaian seperti ini. Bukan dari dirinya yang menyatakan, yang membongkarnya, tetapi orang-orang ternyata menyaksikannya dari orang percaya, dari hamba Tuhan, dan dari kebenaran itu sendiri. Ini yang ingin kita capai dalam hidup kita. Amin. Nah, mari kita nyanyikan sebenarnya kalau dengan musik. Ini adalah lagu lama, lagu Protestan. Nah, dan kesimpulannya adalah sebentar dengan musik. Silakan siap-siap. Ini yang harus kita upayakan dalam hidup kita bertumbuh. Ini adalah tanggung jawab kita.
Ini adalah sebuah kewajaran dan sebuah kewajiban. Dan ada 3 tadi yang memberi kesaksian. Inilah yang sedang dikatakan bayi itu. Dan inilah Demetrius mendapat 3 checklist. Dia menjadi orang yang namanya dituliskan dalam Alkitab penggembalaan untuk diikuti oleh umat Kristen. Dan itu telah kisahnya. Sekarang kisah kita. Haleluya. Kisah Demetrius sudah selesai. Sekarang kisah kita untuk mencontoh apa yang dilakukan oleh Demetrius. Dan lewat bagian ini, inilah kerinduan kita. Haleluya.